Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, kita lanjut pembahasan tentang profil Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Cirebon. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah atau juga dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Datuddin, seorang ulama dan sekaligus penguasa Mesir. Sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Jadi ibunya Syarif Hidayatullah itu adalah putri dari tokoh bahkan pembesar Pulau Pasundan, atau tokoh Pasundan yang kita kenal adalah Prabu Siliwangi, Paduka Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran. Jadi beliau itu adalah memimpin dari raja kerajaan yang ada di Pajajaran. Dengan demikian anak-anak, Sunan Gunung Jati memiliki garis keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari kerajaan Sunda atau yang kita kenal dengan kerajaan Pasundan. Jadi kalau kita melihat dari sisi kejawaannya, beliau ini naturalisasi dari seorang ayahnya pengusaha, bahkan disebut beliau ini sebagai waliullah juga, dan ibunya adalah putri dari Paduka Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang ini 3 saudara. Dari saudara yang tercatat dalam sejarah, yaitu diantaranya adalah Raden Kian Santang dan Raden, pokoknya Raden lah, bapaknya lupa ini. Baik, saya lanjut anak-anak. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Jadi kalau dihitung dari kelahiran beliau itu 1448, datang ke kota Cirebon 1470, dan diangkat menjadi Sultan Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Dengan gelar Maulana Jati, ia menikah dengan Nyai Agung Tepasari. Dakwah Sunan Gunung Jati, dakwahnya nih menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan sendi-sendi Islam, tentu berbagai cara yang beliau sampaikan di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak terjadi benturan kultural yang ada di sekitarnya atau pada tempatnya. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati dikenal menggunakan pendekatan yang menggabungkan agama Islam dengan budaya lokal, seperti menggunakan kesenian gamelan Jawa sebagai media dakwah. Jadi tradisi masyarakat Jawa khususnya di
di daratan Pasundan yang saya kenal ini banyak sekali tradisi musik yang sampai sekarang masih dirawat dan diopenin, namanya tarlingan atau yang kita kenal dengan istilah tarling Cirebonan. Nah, tarling Cirebonan ini yang dipadu-padankan oleh metode sekarang, moderasi sekarang, sehingga seakan-akan ini warisan leluhur, warisan daripada zaman-zaman terdahulu. Oleh karena itu, seperti menggunakan kesenian gamelan, Jawa sebagai media dakwah, cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pada saat itu, khususnya yang ada di Pasundan. Pasundan itu kita kenal dengan tarling atau dengan serulingnya yang seakan-akan itu menggugah jiwa seseorang untuk menghayati dan mendalami, sehingga ada estetika di tiupan-tiupan seruling itu yang membuat masyarakat sekitar pengen penasaran dengan lahirnya dan tiupnya seruling yang begitu menggugah seluruh hati pada saat itu. Oleh karenanya, cara ini sangat efektif menarik perhatian masyarakat dan memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya yang ada di Pasundan dan sekitarnya. Selain berdakwah, beliau Sunan Gunung Jati juga penyebar Islam di tanah Sunda dan sekitarnya. Selain berdakwah, beliau juga dikenal sebagai ahli strategi politik. Maka dalam deretan Wali Songo, masing-masing punya kiprah dan punya skill dalam keilmuannya. Yang kita kenal Sunan Kalijogo dengan wayangnya, Sunan Gunung Jati kita kenal dengan politiknya. Sehingga itu semua membangun peradaban yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dengan hadir dan lahirnya para wali sanga atau yang kita kenal dengan istilah Wali Songo. Sunan Gunung Jati wafat. Nah, ini anak-anak, setelah kita tahu lahirnya Sunan Gunung Jati, terus bagaimana sepak terjangnya Sunan Gunung Jati ketika berdakwah, tidak hanya di Pasundan saja, di tanah Sunda, tetapi juga beliau berdakwah di tanah Jawa. Mungkin sekitarnya ada Brebes, ada Tegal, yang bahasanya itu ngapak rika mendiri, Kak. Itu bagian daripada konsennya Sunan Gunung Jati untuk melebarkan dakwah beliau, tidak hanya pada stuck di Pasundan, tetapi juga sampai ke Pulau Jawa yang berdekatan dengan Pasundan. Oke anak-anak, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1588. Dalam usia beliau sekitar 120 tahun, cukup panjang ini beliau. Ya. Oleh karena itu, apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat pada saat itu di Pasundan, insun nitip fakir miskin dan orang-orang jompo. Ini masih terlihat di pang-pang gede banget di perempatan Palimanan. Itulah ciri daripada wasiat warisan Sunan Gunung Jati yang disampaikan ke masyarakat Jawa, khususnya di Pasundan, ingsun nitip orang fakir miskin dan jompo. Mungkin hanya itu saja Bapak sampaikan ke anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya Sunan Gunung Jati itu adalah asli orang Pasundan, walaupun ada keturunan dari Mesir, yaitu ayahnya. Kalau ibunya itu asli orang Sunda yang namanya Nyai Rara Santang, putri dari
Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dimaklumi, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, maslahat untuk kita semua, khususnya kita sebagai orang Islam, untuk selalu menimba apa yang sudah disampaikan oleh para wali-wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang pada kesempatan malam ini saya menyampaikan judul dengan sejarah Sunan Gunung Jati. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam